kan gitu loh. Jadi dia mau mempertontonkan kehebatannya, tetapi maksudnya di situ itu ada kayak keceplosan, akhirnya kayak dia memicu bahwa kita Biar enggak gitu. ikut serta, tapi memang dari arah omongannya itu begitu. Paham, paham. Tapi selama ini yang dia pertontonkan di medsos ini, dia sebagai masyarakat yang umum kayak kita, yang sipil kayak kita, atau dia memiliki sebuah profesi? Ya psikolog itu. Serius? Serius. Terus yang dia kemarin bermasalah sama LL kan, LL tuh. Dia bermasalah sama LL kan. Yang LL sampai dia Lu cinta? astaga, dia Lita Gading? bye. Lita Gading itu? Kabur. Aku salah. Kabur. Kak, geng aku salah. Awak kan, loh, ini bukan masalah jujur Kak Erlita. Maksudnya biar kita itu enggak kesana menduga-duga gitu loh. Kan kejadian ini kan benar adanya kan? Enggak, kejadian ini kan benar adanya. Kok kabur Koko? Salah aku ini. Enggak, jujur aku salah. Kalau kasus Lu Cinta Luna aku tahu yang ternyata dia diboikot, yang itu kan. Oh, Lita Gading ini, oh yang kata Niki dulu psikolog itu. Kak Siana, aku kan tadi kan nanya apa cerita maksudku. Aku kan nggak mau meraba-raba, ngerti nggak, Kak I? Maksudnya kan aku kan punya mata, punya mulut, punya telinga, punya hidung. Salah aku. Lita Gading itu kok, terus kok dia kan psikolog loh kok naik masih. Iya. Psikolog itu kan kalau kita misalkan ada kita yang datang ke dia kan, setauku kan. Iya. Mandi dulu aku Mambel, capek aku kok capek sih? Misalkan lah kita misalkan ada kayak apa ya Kak? Misalkan kayak urusan rumah tangga, urusan anak, atau Iya, atau urusan mental kita stres gimana sih Bang orang kalau berobat gangguan Iya, mental health. mental Minta health, bantuan baru kita psikolog. datang ke dia. Nah, Lita Gading ini di TikTok nyari pasien atau kayak mana? Aku nanya. Karena kalau pasien itu kita yang datang. Ini kayak mana? Kok, makanya aku tanya dia kok aku salah ngomong. Aku salah ngomong. Karena kan kalau ke psikolog kita yang nyari psikolog. Jadi begini loh, aku udah cerita masalah Lu Cinta Luna aja lah ya kan. Lu Cinta Luna itu kan transgender, maksudnya kan begitu. Cuman kan maksudnya begini, gua berharap dan ini opini gua. Lu Cinta Luna itu kan seperti itu. Sebenarnya kalau kita seorang psikolog itu kita harus merangkul, bukan memboikot. Merangkul Bukan memusuhi. bukan memusuhi dan mengusahakan agar orang itu diboikot gitu loh. Karena kan pekerjaan dia adalah menyelamatkan otak dan pikiran manusia ataupun pasiennya yang misalkan ada gangguan. Tapi permasalahannya ketika dia korek Lu Cinta Luna mungkin juga membalas. Akhirnya di situ timbul ketidaksukaan gitu loh. Jadinya muncullah maksudnya dia mengusahakan agar LL itu diboikot di televisi. Loh, dia ini psikolog apa MUI atau KPI? Aku nanya dulu ini. Enggak, aku nanya, dia psikolognya kalian bilang. Oh, tahu. Iya.
Begitu. Jadi Atau mungkin gini kok, poinnya dia adalah dia ingin menyelamatkan mental health penerus bangsa. Mungkin bagi dia, karena kan Tapi sesuai dengan pekerjaannya. oke, tidak ada masalah. Cuman kan maksudnya banyak juga di luar sana selain LL yang maksudnya jadi artis juga. Tapi kenapa dia itu memboikot? Karena ada ada pertengkaran di situ dan ada rasa saling serang dan ada kebencian yang harusnya tidak boleh dimiliki seorang psikolog. Tapi kan Lucinta Luna kan jarang kan? Jarang apa? Maksudnya dia kan tidak ada program Lucinta. Kenapa harus diboikot? Iya, jadinya si Lucinta Luna itu sudah ndak masuk ke televisi ya sejauh pandang. Enggak, tapi gini kok. Jangan kalian berpikiran seakan-akan itu karena Lita Gading. Karena dia bilang begitu. Oh no, tidak. Jangan besar kepala dia. Aturan dari KPI adalah tidak membolehkan. Itu sudah aturan KPI. Ini aku dari yang selama ini ya, yang setahu aku seperti itu. Kok jadi gara-gara Lita Gading? Kata dia gara-gara dia. Ngapain dibahas? Orang belum jelas kok gitu loh. Nanti kalau udah jelas baru kita bahas gitu loh. Sekarang ini jauh besar pakai dibahas. Sekarang ini kan dia masih belum masuk ke pengadilan, dan pengadilan juga ada yang salah satunya yang tidak hadir dan sebagainya. Udahlah, nggak usah ribut. Banyak orang yang Dia sendiri yang aku mambel kalau yang enggak. Itu memang aturan dari KPI. ada yang membela tentang ini. Itu mah udah biasa. Itu aturan dari KPI. Mungkin betul dia ada menyurati karena mungkin ada masalah. Ya anggap aja kayak serangan-serangan bawah tanah kok. Ngerti kan kok? Ya. Mungkin dia itu. Nah, karena sudah keluarlah putusan mungkin dari KPI untuk Lucinta, nah dia beranggapan. Ini dia beranggapan. Ini menurutku ya kok. Ya. Mungkin dia beranggap. Matikan dulu itu Bang Bot. Douglas ini. Mungkin dia itu beranggapan bahwa laporan ataupun report dari dia itu ditanggapi. Sehingga terjadilah putusan untuk Lucinta Luna. Kalau itu memang aturan KPI, PD boleh sayang. Udahlah Mamel, lebih baik kita tidur lagi Mamel. Jadi Lita Gading beranggapan memberikan statement ya. Dia memberikan statement bahwa Lucinta Luna itu begitu gara-gara dia. Enggak, itu memang tugas KPI sayang. Itu tugas KPI memang seperti itu, memboikot. Begitu. Jadi ya saya bagaimana ya? Enggak. Itu memang dari dulu kok aturan KPI seperti itu. Ya, jadi maksud saya ya saya lumayan bagaimana ya? Sebenarnya kalau bisa saran, kalau boleh saran. Lagian kalau dia mau kayak gitu, kenapa waktu Ragil yang datang ke Indo yang di wawancara? Karena waktu mungkin dia waktu itu enggak kepikiran bahas si Ragil, tapi begitu dia bahas LL itu memberikan respon gitu loh. Jadi akhirnya ada tektokan di sana dan membuat dia itu merasa bahwa LL itu mungkin diduga dia merasa LL itu musuhnya gitu loh. Psikolog ini kan dokter kan kok. Iya, dia memperbaiki mental kita kan kalau kita hancur. Bah, makin ngeri cleaning di TikTok ini aku tengok ya. Makin takut aku hapus aja akunku ya kalau kayak gini ya. Ayolah yuk Mamel, kita pergi ke tempat lain aja yuk. Gak kuat aku. Dan itu ada dia mengeluarkan statement itu, maksudnya yang memboikot itu kan KPI. Apakah ada kesaksian dari pihak KPI benar bahwa kami memboikot Lucinta Luna? Saya nggak tahu, tapi saya belum lihat. Tapi kalau benar, maksudnya yang dia bilang dia yang begitu kan, dia ngomong memang terang-terangan.
Berarti dia bisa mengatur KPI gitu, atau kayak mana? Jadi nggak nyampe otakku tuh. Aku pun nggak nyampe, Mambel. Keren dia ya, bisa ngatur KPI, boykot ini, boykot itu gitu ya. Lo keren, buktinya yang tadi yang saya bicarakan itu katanya dia membicarakan bahwa dia itu yang ikut serta dalam maksudnya si NM ini gitu loh. Berarti dia bisa mengatur bapak-bapak polisi di Polda gitu. Ya, kalau macam mana? Makanya orang-orang di sini tuh udah tahu, Mambel kau aja yang nggak tahu, dia udah ngomong begitu memang. Jadi saya itu banyak di share-share video gitu, bahwa dia itu keceplosan dia ngomong seperti itu gitu loh. Oh, yang ini yang bahasanya saya puas itu. Jangan bilang kalau dia juga adalah salah satu pemilik alam semesta, bumi, langit, dan dia yang bisa mengatur juga seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Dia juga. Bukan cuman KPI, Mambel, dia merasa jadi penguasa banyak bidang tuh kata Siane. Si Lita sendiri yang ngaku yang blacklist si Luna katanya. Yang blacklist itu orang KPI, Kak. Itu kan ya biar dia aja yang sama pandangan mata orang, tapi maksudnya setidaknya membuat dia itu bukannya berubah tapi kan marah gitu loh. Kak Hilda! Rame kali kalian ya, turunlah. Kita gading Kak Hilda. Kita gading katanya ada peran, katanya dia mengakui bahwa dia ada peran, ada andil dalam laporan Nikita Mirzani. Dan berita yang terbaru lagi adalah Lita Gading mengakui bahwa dia yang memboikot dari dunia pertelevisian seorang Lucinta Luna. Sangat berpower sekali ibu itu. Jadi kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, berhati-hatilah, jangan sampai kalian bermasalah dengan Ibu Lita Gading. Gitu kan kok? Mandi aku Mambel ya. Kenapa? Enggak. Baru Mami, bangun aku juga ini. izin turun ya. Makasih Mambel, sehat-sehat. Thank you Mambel, sehat kau ya. Kok kalian tinggal aku rame-rame? Kok bareng kalian mau ninggalkan aku? Kabur orang ini. Iya kita Kak Hilda, karena kalau bermasalah dengan Lita Gading, pikir orang itu Bang Aris. Oh, bisa. Takut kalian. Ya kita Kak Hilda, wah ini kalau apa-apa Kak Hilda lah, aku ngadunya. Kayak mana Kak Hilda? Takut orang itu Kak. Enggak, ini emang benar Bang. Itu dari kayak ini sih, Mam. Orang ini kayak ikut sana sini, Mam. Berarti harus betul, kita harus berhati-hati, geng. Jangan sampai bermasalah dengan Lita Gading, kalian nanti. Karena dari kata-kata sebelumnya itu justru dia menghancurkan untuk cara-cara untuk melaporkan RG ada. Dia juga berkata seperti itu, tapi beberapa hari yang lalu itu, nah itulah yang dibilang saya merasa puas itu. Tunggu saya berbicara. Coba Mambel lihat deh video. Di mana? Di akun dia. Ini TikTok Kak, nggak ada TikTok di sini Kak. TikTok ada. Oh Ibu Lita, iya Kak. Seram ya. Ibu Lita ini ya Bang, takut aku ya Bang ya. Aku takut ceroboh. Astaga, kena lagi aku Kak Erna. Minta maaf aku ya Kak Erna ya kalau kayak gini, tapi ya dia kan keceplosan mengatakan bahwa dia ada andil, dan dia membuat Viti mengakui bahwa dia yang melaporkan si Lucinta kan, makanya diboikot. Robo Dedek di mana Kak? Aku kan menarik kesimpulan dari 2 case. Bang, salah kita ini Bang. Ini ku pencet aja tanda power kayak on off ini ya Bang ya. Oke ini ya. Iya. Jualan aja lah aku Bang, takut aku Bang. Iya, Mam. Jualan aja aku. Nanti aku jualan jam 8. Kalau enggak jam 9, kalau enggak jam 10.
Kalau enggak jam 11. Kalau Kalau nggak lupa. kalau enggak lupa, kalau enggak aku tidur, nonton. Kalau enggak aku bikin ribut lagi di sebelah kayak mana? Iya kan, Pi? Mana makananku belum datang. Tapi betul-betul